Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Ijus Indrawana Naparit? Pada kali ini, pada mata kuliah pendidikan agama Islam, membahas tentang tasawuf dengan tema kali ini pada pertemuan ke-5, yaitu akan membahas tentang tasawuf sunni. Nah, pada minggu lalu, pada pertemuan keempat, kita telah membahas tasawuf dan etos kerja. Nah, jadi pada kali ini, pada pertemuan yang ke-5 akan membahas tasawuf sunni. Baik sahabat-sahabat mahasiswa semua dan masyarakat umum yang ingin mempelajari tentang tasawuf sunni, mari sama-sama kita simak uraian saya pada hari ini. Nah, tasawuf sunni adalah bentuk tasawuf yang para penganutnya memagari atau mendasari tasawuf mereka dengan Al-Quran dan Sunnah, serta mengaitkan keadaan atau ahwal dan tingkatan atau makomah rohaniyah mereka kepada kedua sumber tersebut. Dalam redaksi lain disebutkan bahwa tasawuf sunni adalah tasawuf yang berwawasan moral, praktis, dan bersandarkan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Sejarah perkembangan tasawuf sunni. Nah, sahabat-sahabat semua, pada mulanya tasawuf merupakan perkembangan dari pemahaman makna institusi-institusi Islam. Sejak zaman sahabat dan tabi'in, kecenderungan orang terhadap ajaran Islam semakin lebih analitis mulai muncul. Nah, ajaran Islam mereka dapat pandang dari dua aspek, ya, yaitu aspek lahiriah dan aspek batiniah, atau aspek luar dan aspek dalam. Nah, pendalaman dan pengalaman aspek dalamnya mulai terlihat sebagai hal yang paling utama, tentunya tanpa mengabaikan aspek luarnya yang dimotivasikan untuk membersihkan jiwa. Tanggapan perenungan mereka lebih berorientasi pada aspek dalam, yaitu cara hidup yang lebih mengutamakan rasa, lebih mementingkan keagungan Tuhan, dan bebas dari egoisme. Nah, sejarah dan perkembangan tasawuf sunni mengalami beberapa tahap. Tahap pertama disebut pula dengan tahap ataupun fase asketisme atau zuhud, ya. Nah, sikap asketisme atau zuhud banyak dipandang sebagai pengantar kemunculan tasawuf. Nah, fase ini tumbuh pada abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Nah, pada masa ini terdapat individu-individu dari para peneliti berbeda pendapat tentang faktor yang menyebabkan munculnya gerakan zuhud dalam Islam pada abad pertama dan kedua Hijriah. Abu al-Ala Afifi berpendapat ada 4 faktor yang menyebabkan kelahiran gerakan zuhud dalam Islam, yaitu yang pertama ajaran Islam itu sendiri, yang kedua revolusi ruhaniyah kaum muslim terhadap sistem sosial politik yang berlaku, dan yang ketiga dampak asketisme Masehi di zaman pra-Islam. Bangsa Arab terkena dampak para pendeta Masehi. Nah,
Kalangan kaum muslimin yang lebih memusatkan perhatian dan memprioritaskan dirinya pada ibadah. Mereka menjalankan konsepsi asketis dalam kehidupan. Mereka menjalankan konsepsi asketis dalam kehidupan, yaitu tidak mementingkan makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Nah, mereka lebih banyak beramal untuk hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan akhirat, yang menyebabkan mereka lebih memusatkan diri pada jalur kehidupan dan tingkah laku yang asketis ya. Nah, tokoh yang sangat populer dari kalangan mereka adalah Hasan al-Basri, kemudian Rabi'ah al-Adawiyah. Kedua tokoh ini dijuluki sebagai zahid ya. Nah, yang kedua, tahap kedua yaitu sejak abad ke-3 Hijriah. Nah, para sufi mulai menaruh perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan jiwa dan tingkah laku. Perkembangan doktrin-doktrin dan tingkah laku sufi ditandai dengan upaya menegakkan moral di tengah terjadinya dekadensi moral yang berkembang saat itu. Sehingga di tangan mereka, tasawuf pun berkembang menjadi ilmu moral keagamaan atau ilmu akhlak keagamaan. Pembahasan mereka tentang moral akhirnya mendorong untuk semakin mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan akhlak ya. Kajian yang berkenaan dengan akhlak ini menjadikan tasawuf terlihat sebagai amalan yang sangat sederhana dan mudah dipraktekkan oleh semua orang. Nah, kesederhanaannya dapat dilihat dari kemudahan landasan-landasan atau alur-alur berpikirnya. Tasawuf pada alur yang sederhana ini tampaknya banyak ditampilkan oleh kaum salafiyah. Nah, perhatian mereka lebih tertuju pada realitas pengalaman Islam dalam praktek yang lebih menekankan keterpujian perilaku manusia. Kemudian mereka melaksanakan amalan-amalan tasawuf dengan menampilkan akhlak-akhlak atau moral yang terpuji dengan maksud memahami kandungan batiniah ajaran Islam yang mereka nilai banyak mengandung muatan anjuran untuk berakhlak terpuji. Kondisi ini mulai berkembang di tengah kehidupan lahiriah yang sangat formal dan cenderung kurang diterima oleh mereka yang mendambakan konsistensi pengalaman ajaran Islam sampai aspek terdalam. Nah, kita lihat yang ketiga, yaitu pada abad ke-4 Hijriah. Pada fase ini, ilmu tasawuf mengalami perkembangan yang lebih maju dibandingkan pada abad ke-3 Hijriah, karena usaha maksimal para ulama tasawuf untuk mengembangkan ajaran tasawufnya masing-masing. Akibatnya, kota Baghdad pada waktu itu yang menjadi pusat kegiatan tasawuf yang paling besar pada masa itu tersaingi oleh kota-kota besar lainnya. Namun perkembangan tasawuf di berbagai negeri dan kota tidak mengurangi perkembangan tasawuf di kota Baghdad. Bahkan penulisan kitab-kitab tasawuf di sana mulai bermunculan. Misalnya kitab Kutubul Kultib fi Muamalatil Mahbub yang dikarang oleh Abu Talib Al-Makki, wafat pada tahun 386 Hijriah. Kita akan coba lihat pada tahap keempat, yaitu pada abad ke-5 Hijriah ya. Nah, pada abad ini muncullah Imam Al-Ghazali yang sepenuhnya hanya menerima tasawuf
yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta bertujuan asketisme, kehidupan sederhana, penelusuran jiwa, dan pembinaan moral. Pengetahuan tentang tasawuf yang dikajinya dengan begitu mendalam. Di sisi lain, ia melancarkan kritikan tajam kepada para filosof kaum Mu'tazilah dan Batiniyah. Nah, Al-Ghazali inilah yang berhasil memancangkan prinsip-prinsip tasawuf yang modern, yang sering dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bertentangan dengan tasawuf Al-Halaj dan Abu Yazid Al-Bustami. Nah, tasawuf pada abad ke-5 Hijriah cenderung mengalami pembaharuan, yakni dengan mengembalikan ke landasan Al-Quran dan Al-Sunnah. Kita coba lihat yang kelima, itu pada abad ke-6 Hijriah. Pada masa abad ini, tasawuf semakin meluas dan menyebar ke seluruh pelosok dunia Islam. Hal ini akibat dari pengaruh kepribadian Al-Ghazali yang begitu besar bagi dunia tasawuf ya. Keadaan ini memberi peluang munculnya para tokoh sufi yang mengembangkan tarekat-tarekat dalam rangka mendidik para muridnya. Seperti Sayyid Ahmad Al-Rifai yang wafat pada tahun 570 Hijriah dan Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani wafat pada tahun 651 Hijriah, yang sangat terpengaruh oleh garis tasawuf Al-Ghazali. Pilihan yang sama dilakukan generasi berikutnya, antara lain yang paling menonjol itu adalah Syekh Abu Hasan Al-Sadzili yang wafat pada tahun 650 Hijriah, dan muridnya Abu Nawas Al-Mursi wafat pada tahun 686 Hijriah, serta Ibnu Al-Atta-Illah Al-Sakandari wafat pada tahun 709 Hijriah. Al-Ghazali dipandang sebagai pembela terbesar tasawuf Sunni ya. Pandangan tasawufnya seiring dengan para sufi aliran pertama, para sufi abad ketiga dan keempat Hijriah. Ia sering diklaim sebagai seorang sufi terbesar dan terkuat pengaruhnya dalam khasanah ketasawufan di dunia Islam. Di antara hal-hal yang menjadi kritikan dan ketidaksetujuan, bahkan memandang sebagai ahli bid'ah, Al-Ghazali terhadap para filsuf adalah yang pertama, Tuhan tidak mempunyai sifat. Yang kedua, Tuhan mempunyai substansi basit atau sederhana dan tidak mempunyai mahiyah atau hakikat. Yang ketiga, Tuhan tidak mengetahui juz'iyat. Tuhan tidak dapat diberi sifat al-jins dan al-fas. Yang kelima, alam ini tidak bermula. Kemudian yang keenam, alam ini kekal. Yang ketujuh, pembangkitan jasmani tidak ada. Yang kedelapan, hukum alam tak dapat berubah. 9, jiwa planet-planet mengetahui semua juz'iyat. Dan ke-10, planet-planet adalah bintang yang bergerak dengan kemauan. Nah, kita akan coba melihat karakteristik ataupun ciri-ciri tasawuf Sunni ya. Adapun karakter ataupun ciri-ciri dari tasawuf Sunni adalah yang pertama, berlandaskan ciri pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tasawuf ini dalam pengejawantahannya, ajaran-ajarannya cenderung memakai landasan Al-Quran dan Sunnah sebagai kerangka pendekatannya. Yang kedua, tidak menggunakan terminologi filsafat sebagaimana terdapat pada ungkapan syatahat. Nah, terminologi yang dikembangkan tasawuf Sunni lebih transparan sehingga tidak sering bergelut dengan tren-tren syatahat. Nah, kalaupun ada tren yang mirip syatahah, itu dianggap merupakan pengalaman pribadi dan mereka tidak menyebarkannya kepada orang lain.
Juga hal itu dianggap sebagai khoromah atau keajaiban yang mereka temui. Yang ketiga, lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antara Tuhan dan manusia. Dualisme yang dimaksud di sini adalah ajaran yang mengakui bahwa meskipun manusia dapat berhubungan dengan Tuhan, hubungannya tetap dalam kerangka yang berbeda antara keduanya dalam hal esensi. Sedekat apapun manusia dengan Tuhannya, tidak lantas membuat manusia dapat menyatu dengan Tuhan. Nah, yang keempat, kesinambungan antara hakikat dengan syariat dalam pengertian lebih khusus keterkaitan antara tasawuf sebagai aspek-aspek batiniah dengan fikih, yaitu aspek lahiriah. Hal ini merupakan konsekuensi dari paham-paham tersebut. Karena berbeda dengan Tuhan, manusia dalam berkomunikasi dengan Tuhan tetap berada pada posisi sebagai objek penerima informasi dari Tuhan. Yang kelima, lebih terkonsentrasi pada soal pembinaan moral, pembinaan akhlak, dan pengobatan jiwa dengan cara riyadah atau latihan mental dan langkah takali. Menurut Al-Ghazali, syatahat sangat berbahaya bagi orang awam. Menurutnya, keganjilan ungkapan itu ada dua. Yang pertama, pernyataan panjang lebar tentang cinta kepada Allah maupun rasa penyatuan dengan Allah yang mustahil dihindari oleh sebagian para sufi yang berpaling dari amal-amal lahiriah, yang akhirnya menyatakan terjadinya penyatuan. Seperti ucapan Al-Halaj, aku yang maha besar. Ucapan begini sebenarnya membahayakan kaum awam ya, sehingga banyak petani meninggalkan pekerjaan mereka itu lalu menyatakan ucapan yang mirip dengannya. Yang kedua, keganjilan ungkapan yang tidak dipahami lahiriahnya. Ungkapan tersebut biasanya panjang tapi tidak banyak mengandung arti. Bahkan terkadang tidak dimengerti oleh yang mengucapkannya sendiri. Hanya terucap dari pikiran yang kacau dan hanya merupakan hasil imajinasinya sendiri. Nah, kita akan coba melihat siapa saja tokoh-tokoh tasawuf sunni ya. Nah, di antara tokoh-tokoh tasawuf sunni itu yang pertama adalah Hasan al-Basri. Nama lengkapnya adalah Abu Sa'id al-Hasan bin Yassar. Adalah seorang zahid yang amat masyhur di kalangan tabi'in. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijriah atau 632 Masehi dan wafat pada hari Kamis bulan Rajab tanggal 10 tahun 110 Hijriah. Ia dilahirkan 2 malam sebelum Khalifah Umar bin Khattab wafat. Ia dikabarkan bertemu dengan 70 orang sahabat yang turut menyaksikan peperangan Badar dan 300 sahabat lainnya. Nah, karir pendidikan Hasan al-Basri dimulai dari Hijaz ya. Ia berguru hampir kepada semua ulama di sana. Bersama ayahnya, ia kemudian pindah ke Basrah, tempat yang membuatnya masyhur dengan nama Hasan al-Basri. Puncak keilmuannya ia peroleh di sana. Nah, Hasan al-Basri terkenal dengan keilmuan yang sangat dalam. Tak heran bila ia menjadi imam Basrah secara khusus dan daerah-daerah lainnya secara umum. Dan tak heran pula bila ceramah-ceramahnya dihadiri di seluruh kelompok masyarakat. Di samping itu, dikenal sebagai zahid, ia pun dikenal sebagai seorang yang wara' dan berani dalam memperjuangkan kebenaran. Nah, di antara karya tulisnya berisi kecaman terhadap aliran kalam qadariyah dan tafsir-tafsir Al-Quran. Yang kedua, Al-Muhasibi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Al-Haris Ibnu As'ad Al-Basri Al-Muhasibi. Lahir di Basrah pada tahun 165 Hijriah. Wafat di Basrah pada tahun 243 Hijriah.
Al-Muhasibi adalah seorang sufi pertama menaruh perhatian terhadap pembahasan moral maupun hal-hal yang berkaitan dengannya secara mendalam, seperti latihan jiwa, taubat, kesabaran, ridho, tawakal, takwa, rasa takut, rasa heran, cinta, kemudian ingat pada Allah, dan lain sebagainya. Dan ia juga sufi yang mengkompromikan ilmu syariat dengan ilmu hakikat. Yang ketiga, kita coba lihat Al-Qushairi. Nama lengkapnya adalah Abdul Al-Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi. Lahir pada tahun 376 Hijriah di Istiwa, kawasan Naisapur. Nah, kemudian Al-Ghazali, nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Ahmad Al-Tusi Al-Salfi. Ia dikenal dengan nama Al-Ghazali, dilahirkan pada tahun 450 Hijriah di satu kampung bernama Ghazalah di daerah Tus yang terletak di wilayah Khurasan. Nah, kemudian selanjutnya pada pertemuan berikutnya, pada pertemuan ke-6, nanti kita akan membahas tasawuf falsafi ya. Nah, jadi sahabat-sahabat Yusnara Anak Parit, pada pembahasan tasawuf sunni ini, itu tadi tokoh-tokoh yang membawa ataupun mempelopori ataupun mengembangkan tasawuf sunni yang ada di yang kita tahu bersama. Baik sahabat-sahabat Yusnara Anak Parit, saya rasa cukup sampai di sini dulu pembahasan kita tentang tasawuf sunni. Mudah-mudahan video singkat ini bisa memberikan kita pemahaman ilmu baru tentang apa itu tasawuf sunni. Nah, jadi saya selaku dosen pengampu mata kuliah ini mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.